Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferry May Abnizal, SHMH, selaku coach yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat meskipun dalam waktu singkat sampai pada seminar rancangan aktualisasi ini. Yang terhormat Bapak Panangian Siregar SE, MMPP, selaku mentor yang telah berjasa meluangkan waktu dan tenaga memberikan arahan dan bimbingan guna tercapainya rancangan aktualisasi pada pelatihan dasar CPNS ini. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji pada seminar rancangan aktualisasi yang akan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan rancangan aktualisasi ini. Pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023, saya Mansur Ramadan Arita, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 10, kelompok 4 tahun 2023 dengan NDH 09, Jabatan Operator Sandi dan Telekomunikasi di instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Implementasi Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dipimpin dan dibina oleh Bapak Insinyur Khairuddin Yus, STMM. Kemudian, saya selaku pemangku kelas jabatan pelaksana sebagai operator sandi dan telekomunikasi di bidang persandian dengan tugas pokok melakukan kegiatan persiapan, pemeriksaan kelengkapan, pengoperasian, dan pemeriksaan peralatan persandian dan telekomunikasi. Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah adalah meningkatkan pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur. 2. Meningkatkan pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik. 3. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan tata kelola sumber daya persandian dan tersedianya atau informasi statistik sektoral. 5. Pengembangan layanan e-government. Demi terwujudnya tugas dan fungsi ASN secara maksimal seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa perubahan signifikan dalam cara berinteraksi dan melakukan transaksi. Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik merupakan salah satu cara menjawab tantangan tersebut. Sertifikat elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik, yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat diibaratkan seperti KTP atau identitas yang bersifat digital. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Beberapa keunggulan penggunaan tanda tangan elektronik diantaranya kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu, menyederhanakan proses bisnis, memberikan waktu lebih untuk berfokus pada layanan, isu keamanan, kepuasan klien, menghemat ruang, lebih ramah lingkungan, menghemat SDM, dan memperkecil kemungkinan hancurnya data. Ada beberapa jenis tanda tangan elektronik diantaranya 1. Simple adalah tanda tangan elektronik dalam bentuk tanda tangan basah yang dipindai oleh perangkat elektronik, kemudian dimasukkan ke dalam dokumen. Kedua, Basic adalah tanda tangan elektronik yang sudah memakai metode kriptografi asimetrik, tetapi
penyedia layanan ini tidak melakukan proses verifikasi identitas dengan optimal, sehingga tanda tangan elektronik kategori ini masih belum memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Ketiga, advanced and qualified adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan metode kriptografi serta public key infrastructure, dibuat melalui verifikasi identitas menyeluruh, dan dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE sebagai lembaga hukum pemerintah yang sudah pasti dapat dipercaya. Saat ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikat Elektronik untuk penggunaan sertifikat dan tanda tangan elektronik. Berdasarkan dari proses pembelajaran, hasil diskusi dengan rekan kerja, lalu mengkonsultasikannya dengan mentor, ada beberapa isu yang penulis temukan di tempat kerja saat ini, yaitu 1. Belum optimalnya implementasi sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. 2. Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya persandian kabupaten untuk sterilisasi ruang pimpinan. 3. Belum optimalnya kegiatan kontra penginderaan pada kegiatan pemerintah. Ketiga isu ini terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Kemudian, hubungan penyebab isu dan dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, belum optimalnya implementasi sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Faktor penyebabnya, kurangnya kerjasama antar bidang untuk penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Kedua, penerapan regulasi belum maksimal. Ketiga, beberapa pegawai belum menyadari manfaat dan potensi sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Keempat, masih ada pegawai yang belum mahir menggunakan teknologi untuk sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Dan beberapa dampak yang ditimbulkan, 1. Proses komunikasi dan pertukaran informasi lamban dan tidak efisien. Yang kedua, adanya pegawai yang masih enggan menerapkan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik karena aturan belum tegas. Ketiga, tidak maksimalnya pelayanan publik karena masih menggunakan cara-cara lama dalam pelayanan. Keempat, adanya pegawai yang masih enggan menerapkan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik karena tidak mengerti cara menggunakannya. Isu yang kedua, belum maksimalnya pengelolaan sumber daya persandian kabupaten untuk sterilisasi ruang pimpinan. Faktor penyebab, 1. Kurangnya sumber daya manusia, pelatihan, dan keterampilan untuk ahli sandi yang memadai. 2. Belum adanya kebutuhan alat dan infrastruktur untuk kegiatan kontra penginderaan untuk sterilisasi. Dampak yang ditimbulkan, 1. Belum bisa menerapkan kegiatan bersama karena belum adanya SDM ahli. Kedua, risiko kebocoran data dan informasi dari ruang pimpinan. Isu yang ketiga, belum optimalnya kegiatan kontra penginderaan pada kegiatan pemerintah. Faktor penyebabnya, kurangnya sumber daya manusia, pelatihan, dan keterampilan untuk ahli sandi yang memadai. Kedua, belum adanya kebutuhan alat dan infrastruktur untuk kegiatan kontra penginderaan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah. Dampak yang ditimbulkan, 1. Belum bisa menerapkan kegiatan karena belum adanya SDM ahli. Kedua, risiko kebocoran data dan informasi dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam rancangan aktualisasi ini, penentuan prioritas isu merupakan proses penting untuk menentukan isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu dari yang paling penting hingga kurang penting. Keterbatasan sumber daya menjadi alasan utama dalam menentukan prioritas isu, sehingga perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang relevan untuk menentukan isu, mana yang harus menjadi perhatian utama. Maka, diperlukan sebuah metode untuk menilai apakah isu tersebut memenuhi syarat dengan penapisan isu metode AKPK, aktual, kekalayakan, problematik,
dan kelayakan. Dengan hasil pada tabel, ketiga isu sudah memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut, kemudian diseleksi untuk menentukan prioritas isu. Penapisan isu dengan metode USG. Metode ini mengevaluasi setiap isu berdasarkan urgensi, kepentingan, dan dampak yang ditimbulkan jika isu ini tidak segera diselesaikan. Dengan menggunakan kriteria penilaian 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi skor masing-masing unsur, semakin tinggi pula prioritas isu tersebut. Kemudian, terlihat pada tabel yang memiliki skor tinggi sebagai prioritas adalah isu tentang belum optimalnya implementasi sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah. Untuk bisa menentukan gagasan kreatif, di sini kami menggunakan diagram fishbone untuk mencari tahu tentang penyebab dari isu utama melalui beberapa dimensi. Faktor organisasi, kurangnya kerjasama atau kolaborasi antara bidang Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah untuk penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Faktor regulasi, penerapan aturan atau peraturan bupati belum optimal. Faktor individu, kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang manfaat dan potensi sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Faktor teknologi, masih terdapat pejabat atau pegawai yang belum mahir menggunakan teknologi untuk pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan metode AKPK dan USG, dapat dilihat kualitas dari setiap isu yang ada. Isu yang mendapatkan peringkat tertinggi menjadi core isu yang perlu dicarikan gagasan pemecahan masalahnya. Dalam hal ini, isu yang dianggap prioritas adalah belum optimalnya implementasi sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian muncullah gagasan kreatif penyelesaian isu, yaitu optimalisasi implementasi sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian dibuatlah rencana kegiatan aktualisasi. Berikut ini rincian kegiatan untuk aktualisasi ini. Kegiatan 1, sosialisasi kepada seluruh pegawai. Tahapan kegiatan 1, berkonsultasi dengan mentor. Kedua, menyiapkan materi sosialisasi. Ketiga, menentukan jadwal sosialisasi. Keempat, menjelaskan tentang interoperabilitas dan keandalan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. 5. Memberikan kesempatan untuk pertanyaan dan diskusi. Output dari tahapan kegiatan ini 1. Dokumentasi konsultasi. 2. Dokumen materi sosialisasi. 3. Jadwal dan lokasi sosialisasi. 4. Dokumentasi saat sosialisasi. Kegiatan 2. Membentuk tim pembina sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Tahapan kegiatan 1. Berkonsultasi dengan mentor. 2. Bersama mentor menghadap pimpinan. Ketiga, membuat rancangan SK. 4. Mencetak SK final. Output dari hasil kegiatan 1. Dokumentasi konsultasi. 2. Dokumentasi konsultasi. 3. Dokumen rencana SK. 4. SK tim. Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 14 Juli 2023. Kegiatan yang ketiga, pengusulan pembuatan email dinas khusus pegawai sebagai syarat pembuatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Tahapan kegiatan 1. Berkonsultasi dengan mentor. Kedua, membuat daftar nama. Ketiga, membuat surat permohonan pembuatan email. Keempat, mengirim surat permohonan ke Diskominsa Banda Aceh. Output dari hasil kegiatan 1. Dokumentasi konsultasi. 2. Dokumen daftar nama. Ketiga, dokumen surat permohonan. Keempat, dokumen surat permohonan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 21 Juli 2023. Kegiatan keempat, pembuatan akun aplikasi manajemen sertifikat (AMS). Tahapan kegiatannya
1. Berkonsultasi dengan mentor. Kedua, melakukan bimbingan pendaftaran akun. Ketiga, mengimplementasikan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik ke sebuah dokumen. Output dari tahapan kegiatan itu: 1. Dokumentasi konsultasi. Kedua, daftar nama pegawai yang sudah terdaftar di akun aplikasi manajemen sertifikat verifikator. Ketiga, dokumen yang sudah bertanda tangan elektronik. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli sampai 11 Agustus 2023. Kegiatan kelima, evaluasi dan pemantauan. Tahapan kegiatannya: 1. Berkonsultasi dengan mentor. Kedua, mengidentifikasi terhadap pengimplementasian sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Ketiga, melakukan evaluasi. Keempat, membuat laporan evaluasi. Output dari tahapan kegiatan itu: 1. Dokumen konsultasi. Kedua, dokumen jumlah pengguna. Ketiga, parameter evaluasi. Dan keempat, laporan evaluasi. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan tanggal 24 Juli sampai 25 Agustus 2023. Dengan mengadopsi dan mengimplementasikan gagasan-gagasan ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat signifikan dari sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik, termasuk kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu, menyederhanakan proses pelayanan, dan yang lebih utama adalah tentang pengamanan dokumen pemerintah. Demikian simulasi presentasi seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Implementasi Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.